3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anis Walumentari dan Suliana akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Ruang Lingkup dan cabang-cabang kajian filsafat. Yang pertama, kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan. Pada mulanya, ilmu pengetahuan belum ada di muka bumi, dan ia menjawab persoalan-persoalan di masyarakat, baik itu secara umum maupun khusus adalah ilmu filsafat. Dimulai dari ilmu filsafatlah munculnya ilmu pengetahuan, di mana semua jawaban-jawaban yang dihasilkan oleh ilmu filsafat akan diteliti secara khusus, secara ilmiah, dan kemudian menjadi ilmu pengetahuan. Filsafat dapat berfungsi menghubungkan ilmu-ilmu pengetahuan satu dengan ilmu pengetahuan lain secara kompleks dan terpisah-pisah dalam suatu sistem yang mencakup keseluruhan secara komprehensif, terpadu dalam suatu totalitas. Perkembangan dewasa ini, setiap disiplin ilmu memiliki filsafat sendiri-sendiri. Yang kedua, ruang lingkup kajian filsafat. Yang pertama, metafisika. Metafisika berasal dari kata meta, yang berarti dibalik dan tersembunyi, dan fisika, yang berarti dunia yang tamak. Metafisika adalah bagian dari filsafat, ilmu yang mempelajari di balik realitas. Metafisika merupakan bagian filsafat di balik fisika yang terlihat. Metafisika secara prinsip mengandung konsep kajian tentang suatu yang tersirat rohani atau tidak dapat diterangkan dengan kaidah penjelasan yang ditemukan di ilmu yang lain. Metafisika secara tradisional didefinisikan sebagai pengetahuan tentang pengadaan, di mana metafisika merupakan upaya untuk menjawab problematika realitas pada masanya. Yang kedua, ontologi, di mana berasal dari perkataan Yunani, yaitu antos dan logos, logika. Antos berarti teori dan logos berarti logika. Jadi ontologi adalah teori tentang keberadaan sebagian keberadaan, atau ilmu tentang yang ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenal eksistensi itu sendiri. Ontologi mengkaji sesuai yang ada sepanjang sesuatu itu ada. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis adalah Thales, Plato, dan Aristoteles. Menurut Dellinge, ontologis adalah bagian dari filsafat dasar yang mengungkapkan makna dari sebuah eksistensi yang pembahasannya meliputi persoalan berikut. 1. Apakah artinya ada hal yang ada? 2. Apakah golongan-golongan dari hal yang ada? 3. Apakah sifat dasar kenyataan dan hal ada? 4. Apakah cara-cara yang berbeda dalam entitas dari kategori-kategori logis yang berlainan. Misalnya objek-objek fisik, pengertian universal, abstraksi, dan bilangan dapat dikatakan ada. 3. Epistemologis. Epistemologis berasal dari bahasa Yunani epistemi dan logos, artinya pengetahuan. Logos berarti teori. Dengan demikian, epistemologis secara etimologis berarti teori pengetahuan. Berikut adalah aliran-aliran dalam empirisme epistemologis. Yang pertama yaitu rasionalisme. Aliran ini berpendapat semua pengetahuan bersumber dari akal pikiran atau rasio. Tokoh-tokoh di antaranya yaitu Descartes, Spinoza, Leibniz.
Yang kedua, aliran empirisme. Aliran ini berpendirian bahwa semua pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman indera. Indera memperoleh pengalaman kesan-kesan dari alam empiris. Selanjutnya, kesan-kesan tersebut berkumpul dalam diri manusia tersebut dan mengalaminya. Tokoh-tokoh dalam aliran ini adalah John Locke, David Hume, dan David Hume. Yang ketiga, aliran realisme. Realisme merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa objek-objek yang kita lewati indera adalah nyata dalam objek tersebut. Objek tersebut bergabung pada subjek yang mengetahui, atau dengan kata lain tidak bergantung pada pikiran subjek. Tokoh-tokoh aliran ini adalah Aristoteles. Salah satunya adalah Aristoteles. Yang selanjutnya, aliran dalam epistemologis yaitu kritisme. Kritisme menyatakan bahwa akal menerima bahan-bahan pengetahuan dari empiris yang meliputi indera dan pengalaman. Kemudian akal akan menempatkan, mengatur, dan menertibkan dalam bentuk-bentuk pengamatan, yakni ruang dan waktu. Pengamatan merupakan permulaan pengetahuan, sedangkan pengelolaan akal merupakan pembentukannya. Tokoh aliran ini adalah salah satunya adalah Immanuel Kant. Yang selanjutnya, aliran-alirannya yaitu positisme. Tokoh aliran ini diantaranya adalah Auguste Comte, dan yang memiliki pandangan sejarah perkembangan pemikiran umat manusia dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu tahap teologis, yang kedua tahap metafisis, yang ketiga tahap positif. Yang selanjutnya adalah aliran spiritisme yang menyatakan bahwa indera adalah bersifat menipu atau menyesat. Namun pada zaman modern perkembangan menjadi epitisme metodis atau sistematis yang menyatakan adanya bukti sebelum sesuatu yang benar. Tokohnya yaitu diantaranya adalah Ren, dan tokohnya salah satunya adalah Ren. Yang selanjutnya adalah aliran Platonisme. Aliran ini tidak mempersoalkan tentang hakikat pengetahuan, namun mempertanyakan tentang pengetahuan dengan manfaat atau guna dari pengetahuan tersebut. Dengan kata lain, kebenaran pengetahuan hendaklah dikaitkan dengan manfaat dan sebagai saran suatu perbuatan. Tokoh aliran ini diantaranya adalah Vickers dan William James. Selanjutnya, poin keempat yaitu aksiologi. Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu aksios yang berarti nilai, dan kata logos berarti teori. Jadi, aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Dengan kata lain, aksiologi adalah teori nilai. Surya Sumantri mendefinisikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Aksiologi dalam Kamus Bahasa Indonesia 1995 adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Kajian tentang nilai-nilai khusus etika. Siti Ghazalba yang mengemukakan bahwa bidang permasalahan filsafat terdiri atas 3, yaitu yang pertama metafisika, yang kedua teori pengetahuan atau epistemologi, yang ketiga filsafat nilai atau aksiologi. Haryanti Hermansyah membagi cabang-cabang filsafat menjadi 4, yakni yang pertama filsafat tentang pengetahuan, yang terdapat epistemologi, logika, kritik, ilmu. Yang kedua filsafat tentang kenyataan menyeluruh, yang mana yaitu metafisika umum, metafisika khusus. Yang ketiga, filsafat tentang tindakan, yang terdapat etika ataupun estetika. Yang keempat, sejarah filsafat. Di samping itu, masih menurut Hermansyah, ada cabang-cabang filsafat khusus, antara lain yang pertama filsafat seni,
filsafat kebudayaan, filsafat pendidikan, filsafat sejarah, filsafat bahasa, filsafat hukum, filsafat agama, filsafat sosial, dan filsafat politik. Dan menurut De Liangyi, macam-macam filsafat yaitu yang pertama metafisika atau filsafat tentang hal ada. Yang kedua epistemologi yaitu tentang pengetahuan. Yang ketiga metodologi atau teori tentang metode. Yang keempat logika atau teori tentang penyimpulan. Yang kelima etika atau filsafat tentang pertimbangan moral. Yang keenam estetika atau filsafat tentang keindahan. Yang ketujuh, sejarah filsafat. Berdasarkan pembagian cabang filsafat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tampak demikian luas bidang penelitian filsafat itu. Padahal cabang-cabang tersebut masih dapat diperinci lagi menjadi ranting-ranting. Dan sebagaimana bahkan berkembang menjadi bidang filsafat yang berpengaruh. Cukup sekian hasil presentasi makalah kami dari kelompok 2. Kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.